Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Dimanapun saudara berada, saya berdoa saudara dalam keadaan sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Sekiranya di antara saudara ada yang kelemahan tubuh, sakit, saya berdoa Tuhan Yesus memulihkan dan menyembuhkan saudara. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Tuhan izinkan yang pahit terjadi. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan ini akan menguatkan kami, menolong kami, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan izinkan yang pahit terjadi. Kitab Ayub pasal pertama ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan ia jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kemudian saudara, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apakah apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu? Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan izinkan yang pahit terjadi. Ini seringkali cara Tuhan untuk mendidik kita, untuk menguji kita, supaya kita makin dewasa, makin next level dalam kehidupan. Siapakah Ayub? Ayub adalah seorang yang saleh, seorang yang jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bahkan saudara, tadi kita baca bahwa Tuhan sendiri mengakui. Di ayat 8 dikatakan begini, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi Ayub gak pernah mengaku-ngaku bahwa dia itu suci lah, inilah. Gak pernah mempromosikan dirinya. Justru Tuhan yang membuat pengakuan bahwa dia adalah seorang yang saleh, jujur, takut Allah dan menjauhi kejahatan. Saudaraku, orang yang
demikian saleh begini pun, orang yang jujur begini pun, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan pun, Tuhan mengizinkan yang pahit terjadi. Jadi bukan cuman orang yang jahat saja mengalami yang pahit. Orang yang takut Tuhan, orang yang jujur pun seringkali, kerap kali Tuhan izinkan yang pahit terjadi. Bukan karena Tuhan jahat loh. Makanya kalau kita baca di pasal terakhir tentang Ayub, endingnya, akhirnya rencana Tuhan itu digenapi atas Ayub. Bahkan kehidupannya itu mengalami pemulihan 2 kali lipat. Jadi saudara, Tuhan izinkan yang pahit terjadi kepada Ayub. Yang pertama, Ayub ini adalah orang yang paling kaya di sebelah timur. Tiba-tiba dalam sekejap lenyap habis harta benda kekayaan daripada Ayub. Saudara bisa bayangkan, kalau nggak kuat, kalau hati tertuju kepada harta benda, Ayub bisa stres, bisa depresi. Tetapi saudara bisa baca, dia tidak menjadi depresi, tidak menjadi gila dan lain-lain. Saudara, yang pahit pertama terjadi. Yang kedua, Alkitab mencatat dia punya anak itu ganteng dan cantik. Cakep, Alkitab bilang. Lalu kemudian anak-anaknya juga mengalami kematian. Ayub mengalami pahit yang kedua. Saudara bisa bayangkan betapa terguncangnya seorang Ayub. Bukan cuman harta bendanya, anak-anaknya semuanya mengalami kematian. Lalu kemudian saudara, ternyata tidak sampai di situ saudara. Ayub mengalami luka penyakit borok yang begitu mengerikan. Dari kepala sampai ujung kaki dia kena penyakit borok. Dan saking gatalnya penyakit itu, dia pakai kaca beling untuk menggarut saudara. Yang tadinya dia terpandang terhormat, kaya raya, memiliki anak keturunan, tiba-tiba dia miskin, kehilangan anak-anaknya, dan terkena penyakit borok. Dan dia duduk beralaskan debu, Alkitab bilang. Jadi kalau secara pandangan manusia udah kayak gak berharga lagi. Dia mengalami pahit yang mengerikan. Bahkan saudaraku, bukan cuma sampai di situ. Orang yang dia cintai, pasangan hidupnya, istrinya pun berkata, kutukilah Tuhan Allahmu dan matilah. Jadi istrinya bukan menolong dia, bukan menguatkan dia, justru menjerumus, justru memberikan kata-kata yang mengerikan. Orang kalau nggak kuat bisa melakukan hal-hal yang konyol oleh karena perkataan itu. Tapi tidak dengan Ayub. Sekalipun kepahitan demi kepahitan dia alami, apa yang Ayub lakukan? Saudara, kalau kita baca Ayub pasal pertama ayat yang ke-20 dan 21, dengan semua yang Ayub alami kepahitan itu, maka di ayat 20 berkata begini, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian ia sujud dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dengan semua kepahitan yang terjadi, Ayub tidak menjadi kecewa. Ayub tidak murtad.
Justru dia menguatkan iman kepercayaannya. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu kepahitan-kepahitan apa yang sedang saudara alami akhir-akhir ini. Pesan saya sebagai hamba Tuhan, marilah kita berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jangan menjadi kecewa, saudaraku. Jangan menjauh dari Tuhan. Tapi di semua kepahitan yang kamu alami, pujilah Tuhan. Dan lihatlah, sebagaimana Ayub di pasal terakhir, Tuhan memulihkan keadaannya. Tuhan memberkati kehidupannya. Bahkan Ayub mengalami perjumpaan dan pengenalan akan Tuhan dengan benar. Maka saya berdoa, saudara dan saya, kita juga mengalami pemulihan yang datangnya daripada Tuhan. 2 kali lipat saudara dan saya akan dipulihkan Tuhan. Bahkan kita akan mengenal Tuhan dengan cara yang benar. Kita memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan. Saya percaya hari ini adalah hari yang baik. Tahun ini adalah tahun pemulihan bagi saudara dan saya. Tetaplah bersuka cita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di tengah kepahitan yang mungkin sedang terjadi dalam kehidupan kami tidak akan menjadi kecewa, tapi kami menguatkan kepercayaan kami. Kami memuji Tuhan, dan kami percaya kalau Ayub dipulihkan Tuhan, kami juga dipulihkan Tuhan. Kalau Ayub mengalami pengenalan yang benar akan Allah, kami juga mengalami pengenalan yang benar akan Allah. Dan kami percaya tahun ini adalah tahun yang baik. Tahun di mana Tuhan memberkati kehidupan kami, bahkan memulihkan kehidupan kami menjadi sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.